Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yanbaghi lil 'abdi ayyu fattisha a'da'ahu dhahirata wal batinah sabahan wa masaan. Tambihun ay hada tegese utawi iki iku pepeling. Ini warning ki. Yang bagi sayukjo lil abdi kadue kawula opo ayu fatishah yento niti-niti sopo al abdi. Opo ayu fatishah yento niti-niti sopo al abdi. A'da'ahu ing piro-piro anggutane al-abdi. Al-dhahirotah kang pertelo artinya kang zahir. Wal batinatah lan kang batin. Sobahan ing dalem waktu isuk. Wa masaan lan ing dalem waktu sore. Hal hafidot onoto wis ngreksa apa a'da'ahu. Onoto wis ngreksa apa a'da'ahu hududallahi ta'ala ing pira-pira pelanggerane Gusti Allah ta'ala. Allati haddaha. Allati kang haddaha kang melanggeri ing allati. Haddaha kang melanggeri sapa Allah ing allati. Haddaha kang melanggeri sapa Allah ing allati laha maring a'da'ahu. Au ta'addad utawa nglewati wates apa a'da'ahu. Utawa nglewati wates apa a'da'ahu atau pepeko makna lainnya ki. Wahal qomat lan ono to wis jumenengi apa a'da'ahu. Lan ono to wis jumenengi apa a'da'ahu bima kelawan barang umirot kang wis den perintah apa a'da'ahu. Umirot kang wis den perintah apa a'da'ahu bihi kelawan ngelakoni ma. Bayane ma min waddil basarih nyatane ngeremaken meripat. Min waddil basarih nyatane ngeremaken meripat. Wa hifdil lisanih lan ngrekso lesan. Wal udunih lan kuping. Wal qalbih lan ati wa ghairi dzalika. Lan sakliyane mengkono-mengkono waddil basar ila akhirih. Ala wajhil ikhlasi ing atase dalan ikhlas. Ala wajhil ikhlasi ing atase dalan ikhlas aulam takum utawa ora jumenengi apa a'da'ahu. Utawa ora jumenengi apa a'da'ahu. Jadi Asy-Syaikh muallif kitab ini mengawali bab kitab Minahus Saniyah dengan bab taubat itu karena taubat merupakan asasun likulli makom yataraqqa ilaihil abdu hatta yamuta. Taubat nikah menjadi pijakan pertama bagi siapapun yang ingin menjadi lebih baik ke depannya. Menjadi pijakan pertama bagi setiap orang yang memang ingin sampai kepada Tuhannya. Araten kita direng bagus kisenika ki. Terus karena taubat ini merupakan
sebuah pondasi. Kalau ibarat sebuah bangunan, maka tobat itu adalah bumi yang menjadi pijakannya. Maka tentunya apabila ada seseorang yang ingin mendirikan rumah tanpa sebuah tanah, tidak memiliki lahan, tidak memiliki tanah, tentunya dia tidak punya kesempatan dan tidak akan ada kemungkinan untuk bisa membuat sebuah bangunan, karena tanah letak di pondasi sobung. Begitu juga karena jan gelak tobat nika termasuk asasun mingkul lima komen, pondasi dari setiap derajat manusia. Maka tentu manusia nika mentero endi derajat ki kudu ndik tobat, kudu ngelampain tobat. Kemudian anapah nengka ento juga ke musonif di situ menyarankan dan betul-betul mendorong semangat untuk kita agar kemudian senantiasa istiqomah tobat kana. Li'annahu mata makana fit taubah iwijaj. Karena ketika nanti terdapat bengkong pada tobat kita, artinya tobat kita itu tidak teratur. Ketika melakukan maksiat kita itu tobat, kemudian maksiat kedua kita itu tidak tobat, maksiat ketiga kita biarkan saja, maksiat keempat kita tobat lagi, maka insahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'da. Kedudukan orang itu nanti akan lenyap. Artinya kedudukan orang tersebut derajat orang nikah selestarin tobat pertama itu akan tertutup gara-gara dosa yang telah ia lakukan. Makom derajat ni kesobung. Salah satu contoh yang sederhana adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bata. Betah nika ejilid ngangkui lulu atau ngangkui semen. Sekiran dari beban ni kecekak. Ketika betah nika ngelosot atau geger ejilid boleh ban lulu atau semen, agar di situ pakun cekak. Tapi ketika sampean itu malas untuk ajilid dan semen, sampean ini kemalas ajilid nganggu semen, hanya tinggal 5 bata lagi ke atas, kemudian kamu ndak selipin semen di sana, kemudian di atasnya sampean selipin lagi semen sebagai lemnya, maka satu saat bata yang tanpa lem itu akan rontok satu saat. Sehingga kesimpulannya menurut senika, jika tobatnya itu tidak teratur, maka khawatir dirinya itu terburu-buru menjadi ahlus syarri, lebih dominan mengarah ke sana. Karena banyak nengkantoh ungkapan para ulama, saya redeki saya istiqomah taubat, man istaqoma fi taubatihi ni kata Ibnu Sayyid Muhammad bin Anan ki, anil ma'asi irtaqo ila taubati min kulli ma la ya'ni. Orang sebiasa istiqomah dalam nobatin dosa-dosa, maksiat-maksiat senajan itu kecil selalu ditobati, ditutupi, maka irtaqo, dia akan naik pangkat, naik derajat ila taubati min kulli ma la ya'ni, akan mentaubati setiap apapun yang tak ada gunanya. Yang sebelumnya perkara situ senika tobatin gara-gara sadar itu kesalahan, tapi karena rutinnya dia tobat istiqomah sampai perkara saya tak salah boleh tobatin, itu akan demikian hidupnya itu semakin lama semakin baik. Makanya kata sebelumnya itu, orang bagus itu akan semakin merasa kurang akan kebaikan. Ketika orang itu semakin merasa kurang tentang kebaikan, maka dirinya merasa tidak baik. Ketika dirinya sudah merasa tidak baik, maka dirinya selalu semangat dan berupaya untuk menambah kebaikan secara terus-menerus. Karena sejatinya orang bagus nikah, dirinya itu tidak sadar kalau dirinya itu baik. Nikah hampir sama kelaban orang saren. Pokok perkara apa bisa sepanjang ongguan itu biasanya orang ini tak sadar. Orang saren sepanjang saren onggu sampean tanya aki kakek tedung, tak kira jawab mana sepanjang itu.
itu karena betul-betul tidur orangnya. Tapi man beda orang sehari ini tanya kiai kaki tidur, iya kok ya tidur, kok ya medem ya, berarti tak tidur. Orang bagus mengi aroma bagus, pas menyatakan dirinya bagus, orang baik, maka dirinya bukan orang baik. Pada ben orang seharian guru kasa. Orang seharian ini sedang kadang ngide sekejap nih kan. Pengurus jaga ngeding loh. Engkau ngide guru tak sadar jawaban seharian, padahal seharian nongku. Tak merasa tidur, padahal tidur beneran. Orang mati coba tanya aki, kaki mati. Tak kira jawab kan? Karena dia tidak merasa bahwa dirinya mati, gitu ki. Dan begitulah orang bagus sepancen istiqomah tobat. Wa man lam yastaqim fiha la yashummu minat taubati minal fuduli raihatan. Serah orang sepancen tak gelem istiqomah dalam tobat. Tak istiqomah itu maksudnya yang kok dosa itu satu saat saya akan tobat. Kemarin dia lekadung selesai bermusibah banyak penyaman kesengsaraan cobaan hidup, akhirnya di situ tobat, kemudian maksiat lagi dia tidak tobat, ada nyaman tak jejak tobat dah. Maka la yasumuh, dia tidak akan pernah mencium bau daripada tobat yang akan datang. Artinya sangat jauh dari kemungkinan dia akan senantiasa melakukan tobat yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena lepanjang teledor dari ada gitu ya. Bahkan yang paling berbahaya karena orang nikah menpancen teledor dalam masalah tobat, wala yaqdiru ala riayati khotirihi abadan, dia tidak akan mampu menjaga kerentek buruknya selama-lamanya. Bahkan bal taglibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi sholatih. Bahkan orang sing ngentengake tobat ni kebiasaan andi kerentek maksiat sebenarnya sampai akibah dalam bejeng. Bayangkan dalam bejeng masih sempat-sempatnya berpikir tentang maksiat, bejeng berdaya masjid, kemudian berdendang sop paling budi, maren nemen ruku kapi, maren ya kota amal berdatang pengkiran panke tengah maren bijomi jon segala. Akhir di situ semuanya sujud, ada ablunteng langsung ke kota amal benjomi jon. Gara-gara napa tepan bejeng di kerentak cuba, mak bisa saja bejeng di kerentak cuba, karena ngenteng aki cuba, ngenteng aki kecubaan. Ngentengaki dosa, ngentengaki maksiat, ben ngentengaki tobat kan. Sehingga ate nikah sampai tidak bisa mengkondisikan di mana dia itu harus tertata. Senajan depan bojeng kudu nek engak ke pangeran pas engak ke maksiat, itu akan menjadi hal biasa nanti. Nikah fatal gitu. Ini sangat-sangat fatal. Oleh karena itu terkait masalah istiqomah tobat nikah, Allah di situ sampai merintah Rasulullah nikah. Rasulullah kan Nabi yang maksum al-akbar, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta sebagaimana kamu telah diperintah, wa man taba ma'ak, beserta orang-orang yang ikut bertobat bersamamu. Perintah tobat nikah dari Gusti Allah dan ke Gusti Nabi. Tentunya Allah nikah tidak akan memerintah sesuatu kecuali sesuatu itu ada manfaat besar yang akan kembali kepada pelakunya. Itu pasti kan. Apa boleh saya ada buat gini ke Rasulullah? Betapa pentingnya istiqomah ini. Bahkan Sayyidi Ali Al-Khawas itu pernah mengatakan, manistaqoma fi taubati, sera orang se istiqomah dalam tobat, sekali dosa langsung tobat, dosa tobat boleh. Keran abah ini ketak pantas ngelakonin perkara senajan tak dosa tobaten, etikal tak lakonin boleh. Maka kemudian dia itu melanjutkan dengan zuhud fid dunya, faqadin tawa fihi sairul maqamat wal ahwalis salihah,
maka dirinya, hidupnya akan diliputi oleh berbagai macam kebaikan. Derajat semulja, bencukan kondisi-kondisi saya bagus. Tanpa terasa orang ni kemen istiqomah tobat, peduli akan kesalahan dirinya, maka tanpa terasa dirinya akan semakin naik ke tingkatan jauh lebih bagus kan? Dan akan dipermudah jalan untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi syaratnya nika pancen kudu bengal ngidek di atas pondasi tobat, kudu bengal tobat. Iya ki? Pon nika tambih itu biasanya kalimat yang jatuh setelah tambih, itu kalimat yang penting. Ini warning apa warning? Perhatian, lampu kuning, hati-hati, pokok itu waspada. Ini bahaya deh, mas sampai tak pati kedingaki. Yang bagi lil abdi, sebaiknya bagi seorang hamba itu ayyufattisha a'dha'ahu ad-dhahirata wal batinah sabahan wa masaan. Seorang hamba itu dalam setiap hari, pagi dan sore, itu harus memeriksa, meneliti dan menilai dirinya sendiri, anggota dohirnya, anggota jawarih bagian luar, wal batinah dan bagian dalam termasuk hatinya. Ni kebenar kudu yecek kena pun laku pun sore apa sekorang diri tangabe. Ini kesek kocak muhasabah. Ani kesek kocak muhasabah. Makan sampai dikatakan oleh sebagian makalah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu harus menilai dirimu terlebih dahulu sebelum nanti satu saat kamu akan dihisab. Orang ini kemen sekut introspeksi diri, neliti aban tibi kekorang naik sareen, kemudian dibenahi, maka pagi neng akhiratnya kita kira berhisab apa? Etunya sudah mulai dihisab sendiri. Apa sepaki bakal deti hambatan di yaumil kiamah, hisab pakiran bisa abid. Dika kurangin kondisi gara-gara sadar apa introspeksi itu nanti akan mengarah pada tafakkur kan. Kalau kita jabarkan lebih luas, deti mekeren apa saya salah dari apa, saya kurang dari apa, ini kenapa benar itu bukan setahun sekalian tepan telasan melulu jelang bulan basah di situ. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah tang tu setahun cek banyan Gusti, setahun jetok sekalian. Nang kanto de bunda kitab nikah. Nika ada bu muallifnya bukan kitabnya lagi. Sobahan wa masaan, berlaku ben malam. Bahkan ada sebagian kitab yang di situ menganjurkan sampean itu hendaknya buat catatan, buku lah kan. Ketika sampean melakukan satu dosa, kamu catat dan kamu bandingkan dengan kebaikan total setiap harinya di waktu sore. Telepon sore totalan pun, tang kebagusan, bu macam wenyan sara, nyongok kecubaan, oh bu tak kena betong kecubaan. Berarti coba apa ya seada ya aduh aceling orang sampai letak apa ki tak kober gitu ya aceling orang letak kober beda orang rasanan ya cengkok lepas dari bahkan banyak kongko sehari 1 second ya rasanan beda orang misalkan ngicok aduh kok ya pernah ngicok iya ya hari ya tahun berapa kok sengicok banyak salah aduh ya Allah tak kira rasanan orang karena sadar abak ni kecil cubaan sadar ni betapa besarnya abak ni kah taftish setiap hari meneliti memeriksa kondisi anggota kita yang dohir atau batin. Hal hafidhat hududullahi ta'ala allati haddaha laha. Apakah semua anggota-anggota itu telah melakukan dan menjaga betul aturan-aturan yang telah Allah berikan, yang telah Allah bangun. Berupa apa? Berupa syariat untuk anggota tersebut. Atau justru anggota luar ataupun dalam itu anggota yang melampaui batas, teledor atau berdolim.
wa hal qamat bima umirat bihi min ghaddil basar wa hifdzil lisan, dan apakah semua anggota-anggota tubuh luar ataupun dalam itu telah betul-betul menjalani apa yang sudah diperintahkan untuknya, mulai dari min ghaddil basar menutup mata, wa hifdzul lisan menjaga lisan, wal udun menjaga telinga, wal qalbi menjaga hati, wa ghairi dzalik dan selainnya. Hal ala wajhil ikhlasi aw lam takum, semua itu dilakukan dalam bentuk ikhlas panjen karena Allah atau belum dilakukan semua itu. Sedang-kadang kita beda juga orang ni ketaat karena pancen iya, dan orang ni kaya beda juga semacam itu ya beda. Nikah saya kocak menjaga anggota dari maksiat ala ghairi wajhil ikhlas, di luar jalan ikhlas kan. Aja nyaman modus sih nyaman. Berarti mun dia ada orang di situ alim orangnya di situ, nendang orangnya, kemudian tak banyak omong. Mula orang ni kan nyimpang, bestinya datang, Allah. Asli kiamat datang gitu ke. Nah itu ada orang yang demikian. Itu semuanya harus kita periksa pada diri kita masing-masing. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallah, ketika panjenengan nika ajeling ternyata beda salah sitong anggotan sampian mampu taat ke Gusti Allah, maka apa langkah berikutnya? Syakarallah, sampian kudu asyukur. Asyukur kesera ke pengiran. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita itu tidak punya kemampuan melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Dati hakikat aku leban panjenengan nika mampu akiban pengiran. Beri kemampuan. Ingat mungkin ni kan ngaji kitab ni kah? Ngaji kitab ni kah? Sampai ni kalau tak mampu sebetulnya untuk kemudian mondok, di pondok pun kadang tak mampu untuk masuk kegiatan. Ni kan tanpa disadari sampai mungkin pemampu akiban pengiran bisa juga tahu ngedi ngaki pengajian. Ngedi ngaki kita bunuh ulama. Nikah sampean kudu syukur ke pengiran. Betapa banyak kan sampean pikir orang-orang yang di situ ingin semacam kita tapi tidak mampu. Ada yang tidak mampu secara hissi, secara syar'i. Secara hissi itu pancen bandingkan pancen letak kuat. Pancen letak kuat. Misalkan lumpuh tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa dengar. Pada sepanjang syar'i mampu menoreng tapi di situ tadi semangat, kadang reng sepo tak bisa, kadang reng sepo semangat nak kanan tak bisa, kadang pada tak bisa kepi. Itu nya mana udur syar'i, tak bisa secara syar'i. Nikah setujuan kudu syukurin ke pengiran. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik, dan sampean di situ tidak melihat bahwa semua ketaatan yang kamu lakukan itu memang layak bagi dirimu. Kamu tidak memandang itu sebuah hal yang layak. Lemak bisa kok Siti mak cakang ya, cengkok lambat nakal. Mak bisa kok Siti mampu ngaji ya, cengkok lambat tambeng orang. Mak bisa kok Siti pas nenengan orang, cek lambat ceruar ya. Itu semua kita ngenangan kan. Betapa kebesaran Allah ada tiaki abad saya sebelum di situ coba dia bagus. Sementara banyak orang-orang yang di luar sana sedang-kadang di situ ingin baik seperti kita tapi tidak mampu. Dan ini perlu kudu ngenangan. Terus berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita itu diberi kemampuan semacam ini, beri kemampuan semacam ini, hal yang harus dilihat bahwa semua itu bi qadarillah, takdir Gusti Allah. Sehingga memandang orang ni kejak mandeng kecubaan sisi negatifnya jangan dipandang, tapi pandang sisi positifnya. Betapa kebesaran Allah ada tiaki manusia ni macam-macam.
La andaikan manusia nika mampu ngelakonin taat karena dirinya sendiri bukan karena Allah, kula yakin sudah jen taat kapi, yakin saya. Karena saya yakin sudah jen orang terus direng bagus kan, ingin jadi orang baik semua. Tapi karena sudah nika tergantung keresana Allah, ya faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Berdekalan sejelaka, berdekalan seontong. Gitu ki. Wa in ra'aha talattakhat bimaksiyatin minal ma'asi akhadha fin nadmi wal istighfar. Ketika memang anggota tubuh itu menyentuh atau melakukan perkara maksiat, salah satu di antara maksiat, maka langsung bergegas untuk menyesalinya dan istighfar, mohon ampun kepada Gusti Allah. Aneka men sampean pere penyakit berarti bergegas dulu tambahin makle tak sampai parah, salah sekuni langsung tobatin, sampean sakit gigi sekuni langsung kiba kon puskesmas gitu ki, kiba ke puskesmas periksa lagi, takut sampai komplikasi lagi, sakit gigi, sakit lambung, sakit jetak, sakit WC, sebarang pada akhirnya. Pon nyampe mana guru? Summa yashkurullah ta'ala. Gitu ki. Walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Niku ki. Fa in ra'a moko lamun ningali sapa al-abdu, moko lamun ningali sapa al-abdu jarihatan ing anggota siji min jawarihi kang saking pira-pira anggutane al-abdi, min jawarihi kang saking pira-pira anggutane al-abdi, atau ad moko gini ki, ningali atau ad ingkang taat opo jawarih, atau ad ingkang taat opo jarihatan itu ki, atau ad ingkang taat opo jarihatan syakaroh moko syukur sopo al-abdi Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Walam yarolan ora ningali sopo al-abdi, lan ora ningali sopo al-abdi nafsahu ing awak diwene al-abdi ahlan ing ahli lidzalika maring mengkono atau ad. Wa in ra'aha lan lamun ningali sapa al-abdi ing jarihatan, dan lamun ningali sapa al-abdi ing jarihatan talat tohot ingkang gubai opo jarihatan, talat tohot ingkang gubai opo jarihatan bimaksiatin kelawan maksiat siji minal ma'asi kang saking pira-pira maksiat akhadah moko tumandang sapa al-abdi, akhadah moko tumandang sapa al-abdi fin nadami ing dalem ketun, fin nadami ing dalem ketun wal istighfari lan istighfar. Summa yashkuruh nuli syukur sapa al-abdi Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala idza lam yuqaddar ing dalem nalikane ora den takdir, ora den pastikaken, ora den takdir atau ora den pastikaken alaihi ngatasé al-abdi opo aksaru perkara kang luweh akeh, opo aksaru perkara kang luweh akeh mintil kal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat, mintil kal maksiati saking mengkono-mengkono maksiat. Dadi kadang bedekalan dalam maksiat itu beda satu kondisi yang kita harus bersyukur juga kan. Ya di samping abek nika tobat ben istighfar ke pengiran karena pun ngelakonin maksiat, tapi pada saat itu kita juga dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak ditakdir maksiat yang lebih parah lagi, maksiat yang jauh lebih banyak boleh. Berarti dalam dosa nika beda syukur, dalam syukur beda istighfar, seperti yang kemarin dijelaskan, tadi malam dijelaskan.
Bada orang ngoca alhamdulillah itu harus ditaubati ya. Karena bada ada unsur bersenang-senang di atas penderitaan orang. Bada kalan orang ini dosa kemudian tobat ke pangeran, ada kalanya kita syukur ke pangeran. Karena dosa takdiraki itu tidak diberi berupa kadar yang jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Hanya cukup di situ saja. Pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.